Salam sejahtera bagi kita semua. Saudaraku, senang sekali hari ini dapat berjumpa dengan saudara. Dan doa serta harapan saya, kiranya semua senantiasa baik-baik dan sehat-sehat saja. Nah, puji nama Tuhan, hari ini kita akan belajar tentang satu topik yang tentunya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Sebab kehidupan sehari-hari itu merupakan sekolah hidup. Jadi, setiap hari kita menghadapi situasi-situasi, kita menghadapi hal-hal, ada yang baik, ada yang buruk, ya, ada yang enak, ada yang manis, ada yang pahit, dan seterusnya. Tetapi semua itu adalah merupakan pelajaran yang justru mendidik kita untuk semakin dewasa di dalam banyak hal. Ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari kita butuh yang disebut dengan sekolah kehidupan. Orang sekolah itu tidak dapat terbatasi atau dibatasi dengan umur. Jadi sampai tua pun kita masih harus terus sekolah dan belajar. Sekolah kehidupan. Ketika kita tidak lulus, ujian lagi, tidak lulus, ujian lagi. Itu yang disebut dengan sekolah kehidupan. Sebab itu, kenapa kita harus lakukan demikian? Karena kita menyadari bahwa manusia itu adalah terdiri dari debu tanah liat, dan debu itu adalah rapuh. Artinya, manusia itu gampang sekali mengalami kerapuhan, atau gampang sekali mengalami terpengaruh dengan hal-hal yang membuat dia seringkali mengalami hal yang buruk. Bahkan sering banyak terjadi, maksud saya, sering terjadi banyak di luar sana. Ada orang-orang yang jatuh bangun, di dalam usaha pun demikian. Kita jatuh satu kali usaha nggak langsung sukses, tetapi kita seringkali mengalami jatuh bangun di dalam berusaha. Tetapi bukan berarti orang yang sukses itu bukan berarti orang yang tidak pernah mengalami ujian atau mengalami persoalan. Tetapi dia tidak berhenti untuk mencoba. Itu adalah orang yang sukses. Demikian juga di dalam kehidupan, orang yang sukses dan lulus di dalam kehidupan menjadi pribadi yang maksimal, lebih baik adalah orang yang tidak berhenti untuk mencoba untuk melakukan hal-hal yang baik tentunya. Jadi itu sebabnya tidak boleh ada manusia lain yang menjelekan atau menjustis manusia lainnya. Sebab semua manusia itu sama. Tidak ada yang lebih super, tidak ada yang lebih baik daripada yang lain. Bahkan Alkitab berkata bahwa semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu kita butuh juru selamat, yaitu Tuhan sendiri menjadi juru selamat kita, datang ke dalam dunia untuk menebus dosa kita. Jadi apa haknya kita untuk menjadi hakim? Ya, kita tidak berhak untuk menjustis seseorang di dalam kehidupannya, karena kita pun sama dengan dia. Kalau hari ini kita baik, belum tentu besok kita sama baik, masih baik. Kalau kita melihat orang hari ini tidak baik, belum tentu besok dia juga tidak baik. Nah, seperti itu contohnya. Jadi dengan demikian maka yang kita lakukan adalah kita saling memberikan support dan dorongan. Supaya apa? Supaya kita sama-sama semakin maju mantap di dalam iman percaya kepada Tuhan kita masing-masing, dan juga di dalam kehidupan kita semakin menjadi pribadi yang baik, pribadi yang maksimal. Ya, tentunya tolak ukur kita adalah kebenaran firman Tuhan. Tuhan sudah memberikan banyak pengajaran-pengajaran di dalam firman-Nya untuk menjadi contoh dan teladan kita. Jadi karakteristik kita itu harus kita samakan. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk sama dengan karakteristik Kristus. Oke, hari ini saya mengajak kita untuk belajar tentang satu topik yang berkaitan dengan kehidupan kita, yaitu tentang kerendahan hati, atau apa yang disebut dengan humble. Ya, kata humble atau rendah hati itu adalah kata yang simple, tapi untuk dilakukannya itu sangat sulit. Banyak orang, ya, begitu dia mengalami sesuatu yang lebih baik daripada orang lain, dia sudah merasa sombong dan angkuh. Sebenarnya kita tidak perlu sombong.
baik saya maupun saudara, siapapun. Terutama lagi kita yang menyebutkan diri sebagai hamba Tuhan. Saya berdoa dan berharap supaya kita tidak boleh sombong, karena Alkitab sudah memberikan contoh bahwa orang sombong pasti akan direndahkan. Nah, di dalam pembahasan kita hari ini, topik kita hari ini, saya mengangkat ada 3 tokoh yang akan menjadi center point di dalam narasi penjelasan saya hari ini, untuk menjadi contoh dan teladan di dalam kehidupan kita, yaitu tokoh Daud, Mephiboset, dan Ziba. Oke, Daud, siapakah Daud? Daud adalah seorang raja Israel setelah menggantikan Raja Saul. Mephiboset, dia adalah seorang anak putra daripada Yonatan. Yonatan itu anak daripada Saul. Nah, Yonatan ini sahabat dengan Daud. Jadi Mephiboset ini adalah anak daripada Yonatan atau cucu daripada Saul. Ziba, dia adalah mantan atau seorang hamba daripada Saul. Dan nanti kita akan melihat ceritanya, kita akan masuk lebih dalam dan kita akan melihat narasi cerita dari ketiga tokoh ini. Tentunya tokoh Daud adalah berbicara tentang tokoh yang rendah hati, yang dimana kita harus tiru dan contoh. Kemudian Mephiboset pun berbicara tentang karakter yang rendah hati atau citra diri yang rendah hati. Kemudian Ziba adalah tipe seorang yang sombong dan yang tidak patut atau tidak boleh ditiru. Oke, kita akan masuk. Yang pertama, kita baca dulu di dalam Samuel pasal 2 Samuel pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-13. Tetapi saudara akan membaca seluruh cerita atau narasi kebenaran firman itu dari ayat 1 sampai ayat 13. Tetapi kita hari ini saya mengajak membaca ayat yang ke-7 saja, 2 Samuel 9 ayat yang ke-7. Yang berkata demikian, "Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang milik nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku." Kata ini muncul ketika Raja Daud menyuruh memanggil Mephiboset bertemu dengan dia. Jadi ceritanya begini. Ketika keluarga Mephiboset itu meninggal atau mati semua, Saul mati, kemudian Yonatan mati. Yonatan itu mati oleh karena terjadi peperangan. Dia gugur dalam suatu peperangan, pertempuran di satu daerah yang bernama Gilboa. Dan setelah dia gugur, keluarga yang lain pun mati semua, sehingga tinggallah Mephiboset seorang diri. Dan bahkan dia juga adalah seorang yang cacat. Nah, ketika itu selang beberapa waktu kemudian, Raja Daud mendengar cerita bahwa ingin mendengar cerita tentang keluarga daripada Yonatan. Apakah di antara mereka ada yang masih hidup? Lalu kemudian Raja Daud menyuruh memanggil seorang hamba daripada Saul yang disebut dengan Ziba tadi. Raja Daud memanggil Ziba, bertemu dengan dia. Kemudian Raja Daud bertanya dengan dia, "Adakah yang masih tinggal dari keluarga Saul atau Yonatan?" Lalu Ziba berkata, "Masih ada seorang yang bernama Mephiboset, tetapi dia cacat." Nah, dari poin yang disampaikan oleh Ziba saja, itu sebenarnya sudah secara tidak langsung menjelekkan Mephiboset sebagai seorang cacat. Padahal yang ditanyakan Daud bukan menanyakan tentang bagaimana keadaan dia, apakah dia normal atau dia sehat atau dia cacat, tidak. Dia hanya bertanya bahwa apakah masih ada keluarga
Yonatan atau keluarga Saul yang masih hidup. Jadi seharusnya dia hanya cukup berkata bahwa masih ada satu namanya Mephiboset. Nah, Mephiboset ini sebenarnya dia adalah seorang pangeran tentunya, karena dia juga adalah keturunan daripada neneknya, yaitu Saul. Karena itu Raja Daud berkata, ketika itu Raja Daud menyuruh Siba untuk membawa atau memanggil Mephiboset datang kepada dia, berhadapan muka dengan dia. Ketika itu Mephiboset sedang menumpangkan diri kepada seorang kaya yang ada di Lodebar. Lodebar itu adalah suatu tempat, suatu desa yang kumuh, suatu tempat yang sebenarnya tidak terpandang, ya. Dan disitulah Mephiboset tinggal. Untung saja ada seorang kaya yang kemudian bermurah hati kepada Mephiboset dan tentunya memberi makan Mephiboset. Lah, kemudian setelah itu Siba memanggil Mephiboset berhadapan atau bertemu dengan Raja Daud, lalu muncul kata-kata ini. Janganlah takut, sebab aku pasti akan menunjukkan kasihku kepadamu oleh karena Yonatan ayahmu. Aku akan mengembalikan kepadamu segala ladang Saul nenekmu, dan engkau akan tetap makan sehidangan dengan aku. Itulah sebabnya ketika orang mengabarkan bahwa Mephiboset, salah satu keluarga Saul yang masih hidup, ya, jadi Daud mengundang dia ke istana. Lalu Daud menyampaikan sesuatu yang cukup mengagetkan Mephiboset. Setelah Daud berkata demikian, maka sujudlah Mephiboset dan berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan anjing mati seperti aku? Jadi sekalipun dia termasuk dari keturunan orang-orang terpandang, atau bisa dikatakan sebagai seorang putra pangeran, termasuk seseorang yang kaya, tetapi oleh karena harta kekayaannya itu diambil alih oleh hambanya yang bernama Siba. Bahkan Siba ini pun sama sekali tidak menghiraukan Mephiboset. Untung saja tadi saya sudah sebut bahwa seorang kaya di Lodebar yang bermurah hati kepada Mephiboset, dan dari situlah Mephiboset bisa hidup, bisa menyambung hidupnya. Ya kan? Karena itu dia merasa ini sesuatu yang berlebihan atau sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Dia bisa bertemu dengan seorang raja, ya, seorang raja yang cukup terkenal pada waktu itu, yaitu Raja Daud. Lalu dia berkata, apakah hambamu ini sehingga engkau menghiraukan aku anjing mati seperti aku? Jadi dia tetap memiliki kerendahan hati. Memang dia dari orang rendahan, tetapi dia memiliki kerendahan hati. Dia merasa tidak pantas diundang oleh seorang raja untuk berhadapan muka bertemu dengan dia, atau bahkan makan sehidangan dengan dia. Ya, jadi Mephiboset merasa tidak layak datang kepada Daud, Raja Daud. Bahkan ia menyamakan dirinya seperti anjing mati yang tidak berguna. Ia sudah kehilangan jati dirinya karena sekian lama telah terbuang. Apa yang dilakukan Daud terhadapnya itu bagaikan mimpi yang menjadi kenyataan, laksana hujan yang menghapus kegersangan hati. Citra diri Mephiboset yang negatif berubah karena uluran tangan kasih Daud. Perhatikan, Daud memberikan pengharapan baru bahwa hidupnya kembali timbul karena merasa dihargai. Daud telah membuatnya merasa diterima dan memberinya rasa aman yang telah ia rindukan, yang sudah lama ia rindukan. Daud berkata, aku akan menunjukkan kasihku kepadamu, kasih yang dari Allah. Yaitu dari ayat yang ketiga dari 2 Samuel 9 ayat yang ketiga. Aku hendak menunjukkan kasih yang dari Allah kepadamu. Jadi Daud, apa yang disampaikan oleh Daud pun itu penuh dengan sebuah kerendahan hati, bahwa sekalipun aku berbuat baik kepadamu bukan karena aku yang baik, tetapi itu adalah kasih yang dari Allah. Nah, kita perhatikan seorang raja yang sangat rendah hati. Nah, cerita seperti Mephiboset yang seperti mengalami sesuatu yang seperti mimpi yang menjadi kenyataan, maka beberapa waktu yang lalu saya secara pribadi
bermimpi tentang Presiden Republik Indonesia, yaitu Bapak Presiden Jokowi. Bahkan saya sudah 3 kali bermimpi Bapak Presiden Jokowi. Saya juga merasa heran, kenapa saya bahkan sudah 3 kali bermimpi beliau, bertemu saja tidak. Bahkan saya juga bukan seorang yang terlalu pengagum sama beliau. Saya biasa saja, tapi saya sangat merespons semua kebijakan-kebijakan dan apa yang beliau lakukan selama ini terhadap pemerintah negeri Indonesia ini. Saya melihat sesuatu yang luar biasa, mengalami signifikan kemajuannya, itu terlihat sekali. Ada peningkatan kemajuan yang khususnya di bidang infrastruktur dan lain-lain. Oke, saya tidak berbicara tentang kenegaraan, tetapi yang saya ingin menceritakan bagaimana mimpi saya. Jadi mimpi saya begini, yang pertama, dalam mimpi itu, dan mimpi ini saya udah ceritakan, bahkan saya udah pernah sampaikan di banyak orang, saya juga udah sampaikan beberapa teman, ya. Jadi mimpi ini bukan sebuah mimpi baru, tapi kurang lebih 3 bulan yang lalu. Saya bermimpi demikian. Suatu ketika, tiba-tiba saya bertemu dengan Bapak Presiden Jokowi di suatu tempat. Dan kemudian kebetulan beliau bersama dengan ibu negara, ya. Kemudian bersama dengan seorang putra dari beliau, dari presiden. Dan ketika itu presiden kebetulan mengajak saya makan, dan saya kaget. Kenapa saya diajak makan oleh presiden di dalam mimpi saya? Saya merasa heran, tapi merasa bangga, merasa senang sekali diajak makan oleh seorang presiden. Ketika itu saya bersama dengan putra saya, anak saya yang pertama, ya. Jadi kami makannya juga, diajak makan pun di suatu tempat yang tidak lazim, yaitu kami harus naik ke sebuah bukit batu yang cukup tinggi dan sangat curam sekali, sehingga kami waktu melewati tempat itu dengan sangat hati-hati sekali, ya. Yang pertama, Bapak Presiden naik bersama dengan ibu negara, kemudian putranya, lalu saya mengikuti bersama dengan putra saya. Lalu kami naik terus sampai di puncak bukit batu itu. Nah, di situ kami makan bersama di situ, ya. Saya makan bersama, maksudnya saya diajak makan bersama dengan Bapak Presiden di tempat itu. Dan ketika saya terbangun dari mimpi itu, waduh, saya kaget, ternyata ini cuma sebuah mimpi. Kemudian mimpi yang kedua, saya sudah menceritakan juga tapi agak lupa. Kemudian mimpi yang ketiga, baru 3 hari yang lalu, saya bermimpi, dan saya juga sudah menceritakan mimpi yang ketiga ini. Ya, jadi mimpi yang ketiga ini begini. Saya berada di suatu desa. Ceritanya saya tinggal di suatu desa yang sangat terpencil. Kebetulan saya mendengar bahwa di desa itu akan datang rombongan presiden atau presiden akan berkunjung ke desa itu. Lalu tentunya sebagai orang desa kita rame-rame, ya, serame-rame menyambut presidennya. Nah, di tengah-tengah keramaian penyambutan presiden itu dan selesai presiden melakukan beberapa acara, tiba-tiba presiden menghampiri saya dan dia berkata bahwa saya ingin tidur di rumah Anda. Lalu saya berkata, waduh, rumah saya ini jelek sekali, Pak. Dengan malu-malu saya berkata, rumah saya jelek, ya. Sebuah desa yang rumah saya itu jelek juga, tetapi terbuat dari tembok, tetapi tidak ada AC, ya rumah kampung lah, seperti apa rumah kampung, ya. Tetapi presiden berkata begini, tidak apa-apa saya tidur di situ. Saya bilang, tanpa AC, Pak, tidak ada AC. Tidak apa-apa, katanya. Oh, saya merasa kaget. Nah, tapi sangat senang, sangat bangga bahwa seorang presiden yang dengan rendah hati dalam mimpi itu dia mau nginap di rumah saya. Dan kebetulan bukan saja nginap di rumah saya, tetapi tidur bersama di satu kamar dengan saya. Tetapi di kamar itu ada 2 tempat tidur, sehingga saya tidur di tempat yang satu dan Bapak Presiden tidur di tempat yang lainnya.
Dan saya merasa kenapa saya harus bermimpi demikian. Saya juga tidak tahu. Ya. Jadi setelah itu saya terbangun dari mimpi. Setelah acara itu selesai, presiden pulang dan kemudian dia memanggil seorang bawahannya, mengambil tas dan dia memberikan saya seperti hadiah ucapan terima kasih begitu di sebuah amplop yang isinya itu seperti ada uang 50 ribuan, tapi saya tidak tahu jumlahnya berapa. Ya, tapi sebuah amplop, ya, seperti itu. Jadi, setelah saya terbangun dari mimpi, saya pikir, waduh, saya puji Tuhan saya bisa dapat uang, alhamdulillah bisa dapat uang. Ternyata cuma mimpi. Nah, seperti itu. Nah, kenapa saya ingin menceritakan mimpi ini? Bukan mencari suatu sensasi, tapi kebetulan berkaitan dengan topik yang saya bahas tentang kerendahan hati. Jadi, yang pertama tentang kerendahan hati yang pertama adalah Mephiboset diajak makan oleh Raja Daud. Saya diajak makan oleh Bapak Presiden Jokowi di dalam mimpi saya yang pertama. Yang kedua, Bapak Jokowi mengunjungi ke tempat saya yang kumuh di suatu desa itu, bahkan nginap di rumah saya. Karena itu saya tidak tahu kenapa saya harus mimpi seperti ini, tetapi siapa yang gak senang kalau ketemu dengan Bapak Presiden, dan bukan saja ketemu tetapi diajak makan lagi. Kalau datang nginap di rumah kita lagi, waduh, rasanya senang sekali. Itu baru presiden, ya, kita sudah senang sekali. Jadi kenapa saya menceritakan ini? Karena berkaitan dengan topik pembahasan yang saya sampaikan. Jadi Raja Daud ini memanggil Mephiboset dan ingin mengembalikan kedudukan dia, ingin mengembalikan harkat dan martabat dia sebagai tadi saya sudah katakan bahwa citra dirinya dia sebagai seorang anak yang dari keturunan raja tentunya. Nah, kita perhatikan bahwa Raja Daud pun ketika menyampaikan hal ini dengan penuh kerendahan hati, dia berkata bahwa dia hendak menunjukkan kasih yang daripada Allah kepada Mephiboset. Jadi Daud menegaskan bahwa semuanya itu bukan karena kehebatan dan kebaikannya sendiri, melainkan karena tuntunan Tuhan semata. Ia telah terlebih dahulu mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan yang begitu melimpah, supaya ia pun dapat menyalurkan kepada Mephiboset. Itu yang disampaikan Raja Daud kepada Mephiboset. Ini seorang raja atau sebuah cerita kerendahan hati yang luar biasa sekali. Nah, hal ini menjadi pengajaran atau pelajaran buat kita semua, supaya sekalipun kita sudah di atas, kita harus melihat ke bawah. Jangan kita melihat ke bawah itu, waduh, itu yang di bawah ada kecil sekali. Tapi ingat, yang di bawah pun melihat kita sangat kecil sekali. Kita merasa besar sendiri mungkin kita di atas. Tetapi yang melihat engkau dari bawah, dia melihat engkau pun kecil sekali. Artinya, semua manusia itu sama-sama. Tidak boleh ada yang merasa sombong atau lebih baik daripada yang lain. Kita ini sama di hadapan Tuhan. Jadi pelajaran ini memberikan peringatan kepada kita, ya, kepada kita semua orang percaya, bahkan semua orang tentunya, untuk kita belajar merendahkan hati seperti Raja Daud. Bila saat ini situasi kita sulit seperti Mephiboset, jangan pernah merasa hidup kita tidak berharga. Ingat bahwa ada satu pribadi yang sangat memperdulikan kita. Di tangannya ada masa depan, ada pemulihan, ada pengharapan yang pasti, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Oke, kita perhatikan citra diri daripada Daud. Sosok Daud adalah seorang raja yang sangat rendah hati. Dan ini memberikan contoh dan teladan untuk kita semua. Kemudian contoh karakter daripada Mephiboset. Mephiboset adalah seorang pangeran putra mahkota yang sebenarnya kaya, tinggal di tempat yang terpandang dan menikmati kekayaan tersebut. Tetapi dia seorang yang lugu dan polos dan pemalu. Bahkan dia tidak mencari tahu tentang harta kekayaan yang telah dirampas oleh Ziba. Dia adalah seorang yang rendah hati. Tetapi kita perhatikan Ziba.
Siba adalah tipe seorang yang menari di atas penderitaan orang lain. Dia bahkan tidak memperdulikan orang lain. Dia menipu banyak orang, ya, tentang menyombongkan diri. Dia menipu banyak orang tentang hartanya dia. Itu bukan hartanya dia, tapi yang dia rampas, atau dia mengambil alihkan hak yang harusnya punya Mephiboset, karena Mephiboset orang yang lugu polos, lalu dia mengambil alih semua itu. Dia meraup keuntungan untuk dirinya sendiri dan bahkan tidak pernah memperdulikan Mephiboset. Mari kita belajar sungguh-sungguh akan pelajaran ini, supaya di dalam kehidupan, dalam sekolah kehidupan ini kita terus ingat. Kesimpulannya bahwa orang yang angkuh, orang yang sombong, tidak peduli dengan orang lain, ya, merasa diri paling hebat, merasa diri paling pintar, merasa diri paling cantik, merasa diri paling kaya, merasa diri paling ganteng. Suatu ketika Tuhan akan mengambil kembali semua itu. Bahkan kita suatu ketika juga menjadi, ketika kita kembali pun kita tidak membawa semua itu kok. Jadi karena itu Rasul Paulus berkata dalam Filipi 3 ayat 12, bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau aku telah sempurna, melainkan aku mengejarnya kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. Jadi Rasul Paulus pun dengan rendah hati, sekalipun dia seorang rasul, dia merasa diri orang paling berdosa daripada para rasul yang lain. Hidup dengan penuh kerendahan hati. Nah, kita melihat beberapa ayat sebagai ayat landasan untuk kita harus belajar. Mazmur 100 ayat 1, Mazmur 101 ayat yang kelima, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, dia akan kubinasakan. Orang yang sombong dan tinggi hati, aku tidak suka. Jadi, orang yang sembunyi-sembunyi mengumpat temannya, aku akan membinasakan dia. Itu berbicara tentang membicarakan, menjelekkan, menceritakan, menjelekkan orang lain di luar. Padahal kejelekan yang kita sampaikan itu adalah kita meninjau dari satu perspektif menurut kita atau menurut orang lain, tetapi belum tentu benar. Jadi kita harus melihat suatu masalah, suatu cerita itu dari perspektif yang utuh, ya, supaya kita tidak gampang menyalah-nyalakan atau menjelekkan orang lain. Amsal 16 ayat yang kelima, setiap orang yang tinggi hati adalah kekejian bagi Tuhan, sungguh ia tidak akan luput dari hukuman. Perhatikan Lukas 18 ayat 11 ayat 14b, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Amsal 21 ayat 24, orang yang kurang ajar dan sombong, pencemooh namanya, ia berlaku dengan keangkuhan yang tak terhingga. Yesaya 2 ayat 11, manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan, dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi. Jadi hanya Tuhan yang patut kita tinggikan, yang kita agungkan. Kita tidak boleh menyombongkan diri. Siapa kita sebenarnya? Kita harus memperhatikan, memperdulikan orang lain. Kalau kita sudah di tempat yang tinggi, kalau kita sudah kaya, kalau kita sudah lebih makmur, perhatikan orang lain. Bukan cuma sudah makmur, tetapi apa yang keadaan kita hari ini, apa yang bisa kita lakukan untuk orang lain, mari kita bersama-sama untuk lakukan. Puji Tuhan, kiranya kebenaran ini dapat memberikan pengertian dan pemahaman-pemahaman baru kepada kita semua, dan kiranya memberkati kita. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar video ini juga dapat dilihat oleh beberapa teman-teman kita dan memberkati mereka. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.